Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan keamanan sistem komputer dan informasi pada PT Pertamina Persero yang akan dimulai dari Abdul Askuri. Pertamina dahulu bersama perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara. Atau nama resminya adalah sebuah BUMN. Yang lain suaranya jelas gak ya? Iya Pak, kurang jelas. Adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamina dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Pertamina masuk urutan ke-112 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia. Namun monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Saat kita mengoperasikan 501,7 MBSD. Pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun. Perkembangan teknologi pada perusahaan. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah perusahaan. Dari pusatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif. Yang dimaksud dari pengaruh positif ini halnya seperti pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Kedua, memudahkan pekerjaan. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Namun kemajuan teknologi ini sangat rawan dikarenakan sifat komunikasi internet yang luas. Maka rentan akan hal-hal yang tidak diinginkan dan bersifat merugikan. Pengertian keamanan sistem komputer. Keamanan sistem komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Selanjutnya dijelaskan oleh Faisal. Ya, silakan Faisal. Tujuan keamanan sistem komputer ada 3, yaitu mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Kedua, menghindari resiko kerugian finansial perusahaan. Yang ketiga, menghindari dari serangan malware yang berbahaya. Ancaman yang dialami kejahatan cyber mulai dari pencuri identitas dan kata sandi atau memberikan tautan yang mengalihkan korban ke situs jahat mendapat apa yang diinginkan, pencuri kekayaan. Metode mereka adalah masuk di perusahaan, bongkar semua kata sandi, dan seiring waktu mencuri gigabyte informasi rahasia, paten, ide produk baru, rahasia militer, informasi keuangan, rencana bisnis, dan sebagainya. Mereka memberi informasi berharga kepada pelanggan mereka untuk keuntungan finansial, atau mereka tersembunyi di dalam jaringan perusahaan yang dikompromikan selama mungkin. Ada malware. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki
dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Istilah malware diambil dari gabungan potongan dua kata yaitu malicious atau berniat jahat kesalahan manusia, sumber daya manusia, merupakan penyalahgunaan bukti dan wewenang akibat hal yang terjadi atas perbuatan manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya Andi. Oke. Solusi yang dilakukan perusahaan. 1. Kebijakan pengamanan. Mengarahkan isi dan misi manajemen agar kelangsungan organisasi dapat dipertahankan dengan mengamankan dan menjaga integritas informasi yang penting dimiliki perusahaan. 2. Pengembangan dan pemeliharaan sistem, memastikan bahwa sistem operasi maupun aplikasi yang baru diimplementasikan mampu bersinergi melalui verifikasi dan validasi. 3. Pengamanan fisik dan lingkungan, mencegah hilangnya atau kerusakan data yang disebabkan oleh lingkungan fisik, termasuk bencana alam dan pencurian data yang tersimpan dalam media penyimpanan ataupun dalam fasilitas penyimpanan informasi yang lain. 4. Pengendalian akses sistem akses kontrol. Pengendalian atau membatasi akses user terhadap informasi dengan cara mengatur kewenangan, termasuk pengendalian secara mobile computing ataupun telenetworking. Mengontrol tata cara akses terhadap informasi dan sumber daya yang ada meliputi berbagai aspek seperti persyaratan bisnis untuk kendali akses, pengelolaan akses user, kesadaran keamanan informasi, kendali akses ke jaringan, kendali akses terhadap sistem informasi, akses terhadap aplikasi, pengawasan dan penggunaan akses sistem, dan mobile computing dan telenetworking. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya masih di solusi yang dilakukan perusahaan. Yang kelima ada penyesuaian, memastikan implementasi kebijakan keamanan selaras dengan peraturan dan perundangan yang berlaku termasuk perjanjian kontrak melalui audit sistem secara berkala. Yang keenam, keamanan personel atau SPM. Upaya mengurangi risiko dari penyalahgunaan fungsi dan wewenang akibat kesalahan manusia, manipulasi data dalam pengoperasian serta aplikasi oleh user. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pelatihan mengenai kesadaran informasi agar setiap user mampu menjaga keamanan data dan informasi dalam lingkungan kerja masing-masing. Yang ketujuh, ada organisasi keamanan, memelihara keamanan informasi secara global pada suatu organisasi atau instansi. Memelihara dan menjaga keutuhan sistem informasi yang dilakukan oleh pihak eksternal termasuk pengendalian terhadap pengolahan informasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Yang kedelapan, ada pengendalian aset, memberikan perlindungan terhadap aset perusahaan yang berupa aset informasi berdasarkan tingkat perlindungan yang ditentukan. Perlindungan aset ini meliputi accountability for asset dan klarifikasi informasi. Selanjutnya ada pengelolaan kelangsungan usaha, siaga terhadap risiko yang memungkinkan timbulnya major failure atau kegagalan sistem utama, sehingga diperlukan pengaturan dan pengelolaan untuk kelangsungan proses bisnis dengan mempertimbangkan aspek dari bisnis manajemen. Selanjutnya saya serahkan ke Dani Ramadan. Ya, slide selanjutnya itu ancaman kepada perusahaan online. Yaitu ada ancaman pencegahan data, pembacaan dan modifikasi data secara terdasar. Solusinya yaitu enkripsi atau encryption. Fungsinya menyandikan data. Teknologinya yaitu enkripsi simetrik dan enkripsi asimetrik.
atau algoritma DES, RSA, PGB, dan sebagainya. Yang kedua ada kecurangan atau fraud oleh pihak yang tidak diketahui identitasnya. Solusi keamanannya yaitu autentikasi. Fungsinya yaitu verifikasi identitas pengirim dan penerima. Teknologinya yaitu tanda tangan digital atau digital signature. Yang ketiga ada ancaman akses tidak sah terhadap data milik orang lain. Solusi keamanannya yaitu firewall. Fungsinya menyaring dan melindungi lalu lintas data di jaringan atau server. Teknologinya yaitu firewall, VPN, Virtual Private Network. Ya, slide selanjutnya. Oke, dari presentasinya yang tadi, kesimpulannya yaitu dalam dunia komunikasi, data global, dan perkembangan teknologi informasi yang senantiasa berubah, serta cepatnya perkembangan software, keamanan merupakan suatu isu yang sangat penting, baik itu keamanan fisik, keamanan data, maupun keamanan aplikasi. Keamanan informasi ditunjukkan untuk mendapat kerahasiaan, ketersediaan, serta integritas pada semua sumber daya informasi perusahaan. Istilah keamanan sistem digunakan untuk menggambarkan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi. Kata lainnya Information Security Management atau ISM. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management atau BHA. Ancaman keamanan informasi. Informasi security threat merupakan orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal serta eksternal dan bersifat disengaja dan tidak disengaja dengan sistem keamanan informasi dan dapat meminimalisir terjadinya gangguan pada sistem yang kita miliki, serta sebagai referensi kita untuk masa yang akan datang yang semakin maju dan berkembang. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan presentasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Dan ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.